Gua gapat. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Podcast nu urang euy. Lagi latihan. Lagi latihan? Latihan iseng olahraga malam. Di otak. Sehat. Abang lah ini mah jangan Om Dika sehat. Alhamdulillah. Jadi ieu ngarangekeun podcast nu urang ke. Ieu kenal ieu, Lagi briefing. Kenal yuk. Masa urang sa. Nu boga podcast yuk. Nah, yuk podcast nu sa. Podcast nu sa. Gok ya. Nepi ka poho balikan deh rame-rame. Ya, yuk keur karumpul yuk di podcast nu sa. Nurang ya. Pada yang ngiring nih dia. Heureun aing. Ya. Tuh, ampun ting. Yuk bawa ya kursi ah. Lajang. Bawa kursi ah. Punten nya. Abang adi otak. Aduh. Sarehat ya teh. Alhamdulillah. Sehat Om. Alhamdulillah. Sehat Sibuk gimana ya? walafiat. Sibuk. Wah, dengan jobnya masing-masingnya. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Dunianya masing-masingnya. Alhamdulillah bisa mampir ke podcast nu urang nya dalam rangka mudah-mudahan jadi wadah lah gitu. Amin. Ya. Jadi wadah Amin. podcast nu urang ieu balik di urang eko mending lah. Sip. Halo guys, fans nu urang ya. Balik lagi bersama saya Adung di acara podcast nu saha? Orang. Ya, kali ini saya kedatangan senior-senior saya ini di drum ini ya. Beliau ada Om Dika, kemudian ada Abang Adi Otak, ini guru. Ini sama guru juga gitu ya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Om Dika dan Bang Adi Otak ya. Jadi ini dari teman-teman KDC ya. Ya. KDC ya, KDC. Ingat Abi dulu ikut KDC. Nah, ada yang tahu nggak KDC? Lamun tahu kasih uang ya. Kuningan Drum Community seperti itu ya. Community. Jadi KDC ini Kuningan Drum Community dan alhamdulillah kita bisa kedatangan sepuh-sepuh atau wah luar biasa ini senior-senior ya. Senior-senior di Kuningan gitu ya. Om, Ya. bari ngopi tuh. Bari ngopi tuh. Boleh. Kopi, boleh lah bikinin kopi ya. Boleh. Kopi apa tuh, Ak? Kopi apa? Kopsu. Satu. Om Dika Udah apa? ada saya mana yang di luar tuh. Oh, kopi itu ya yang punya Om Dika itu. Punya Om Dika juga diambilin. Kalau saya itu tuh yang di kelas kecil lah. Punten eta Kan di kelas kecil kan hidung. Nah. Beda orang mau kopi lagi. Bener. Salitiknya nyelekit. Duluan bolehnya. Yang saya yang di meja isi tuh. Itu aya nu Om Dika. Yang satu tuh. Mana ya? No paling ini tuh. Ambilin lah. Om. Bang Adi. Ya. Nah, ya. Ya, Sambil gimana? nunggu ya ini mah. Kita berbicara KDC ini setahu saya bahkan saya dulu tuh sampai tertarik gitu ya, sampai tertarik bahwa wah di Kuningan ada KDC nih, Kuningan Drum Community gitu kan. Awal mulanya pun ya karena ada nama drum gitu kan. Saya pun emang belajar drum dari dulu Om, walaupun sampai sekarang nggak nepi-nepi ilmunya gitu ya. Berbicara KDC sendiri Om, saya juga belum tahu sih. Awal mula pembentukan KDC itu inspirasinya dari mana sih? Mungkin siapa yang mau menjawab? Om Dika, boleh Om. Cikal bakal ini sebuah histori ya. Iya ya, sebuah histori. Histori betul. itu histori yang khususnya yang ada di Kabupaten Kota Kuningan. Iya, Kabupaten Kota Kuningan. Kalau berbicara masalah komunitas khususnya di drum, Ya, itu di drum. sebetulnya dulu awal-awalnya sudah pernah ada. Oh, Dan dulu sempat ada. digagas oleh
kebetulan teman saya sendiri Ya. dan kemudian sudah mendahului. Oh, oke. Sudah mendahului. Itu kalau tidak salah di tahun-tahun era-era pada tahun 99, 2000 atau era-era tahun 2000-an lah. 2000-an lah ya. 2000, 2001, 2002 sampai 2000. Ya 2000 lah. Ya, sampai 99 sampai era-era 2000 gitu. Era 2000 lah ya intinya. Era dari 2000, setelah itu sempat vakum sempat vakum. semenjak ditinggalkan oleh teman saya gitu ya, Oh, almarhum. maaf Om dipotong. Boleh disebutkan almarhum siapa Om? Almarhum dulu teh kalau tidak salah itu ada Kang Gegen. Kang Gegem. Kang Gegen. Kang Gegem. Kang Gegen. Itu asli Kuningan. Asli Kuningan. Oke. Ya, kebetulan teman-teman juga dari dulu ya. Ya ya ya. Pada saat itu. Nah, Pak, kopinya. ya, Oh iya iya makasih. sempat vakum KDC itu dari 2000, era-era di 2000 beranjak ke tahun 2007. 2007. Oke. Awal mula berdiri KDC yang baru atau pembentukan ulang, Ya. kebetulan saya yang menggagas Om Dika yang kembali, Menggagas kembali berarti. menggagas kembali dengan maksud dan tujuan yang hampir sama. Oke. Sebagai wadah anak-anak perkusi atau pecinta seni khususnya. Jadi kalau berbicara masalah perkusi itu semua alat musik yang dipukul, Oke, selama itu yang dipukul. itu disebut perkusi. Itu disebut perkusi. Termasuk ini nih. Nah, Contoh. ped, Ini perkusi masuknya Perkusi. atau kajon ini dalam bentuk kajo dalam ini bentuk kajon, portable gitu ya. ada juga gendang, Gendang. tam-tam, tabla, genjring. Kalau itu drum, masuk ke drum. perkusi. Drum kalau dipukul masuk. Masuk bisa. Itu sebetulnya bukan alat musik di Iya, permukaannya. bisa. Oh, bukan. Fungsinya bukan Oh, iya 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 iya. cuma hampir sama. Oke. Nama sama tapi fungsi berbeda. Fungsinya Gitu. berbeda. Nah, itu balik lagi ke perkusi, semua alat yang bisa kita pukul itu disebut perkusi. Oke, Ya, semua kebetulan itu perkusi. dalam komunitas ini mayoritas semuanya itu basicnya di drum. Nah, jadi Anggotanya ini. anggotanya itu di drum. Tapi diharuskan juga mereka itu mengenal semua alat-alat perkusi. Oke. Karena nanti kedepannya juga di KDC itu banyak program-program dalam musik kolaborasi lah. Musik kolaborasi. Dan kita juga menyatukan semua para pemain-pemain perkusi. Oke. Kalau di garapan-garapan komunitas kita itu. Nah, dari Betul betul. Om, maaf dipotong. ya. Awal mula Om Dika ini membangun ulang lah ya, membentuk ulang KDC ini, itu anggotanya emang langsung banyak, apa hanya beberapa orang dulu waktu itu? Beberapa orang. Beberapa orang. Dan itu rintisan-rintisan yang pada waktu itu, ya jujur-jujur saja saya diawali dengan bukan ambisi ya, tapi saking jiwa seninya ingin menyatukan dan sebagai ajang silaturahmi, Ajang silaturahmi. saya membuka sebuah camp atau saya intinya berkorban lah, ya, base base camp camp, lah ya, home base lah ya. home base. Dan itu pendanaannya saya sendiri, tidak melibatkan anggota-anggota. Gitu. Selain pembiayaan sendiri dalam membangun Ya. dan memfasilitasi semua alat-alat kebutuhan para drummer dan perkusi dari saya semua, yang penting kita kumpul aja dulu sebagai Kumpul ajang lah, silaturahmi. gitunya. Iya, memperpanjang. Pada waktu itu masih ingat gak ada berapa orang? 10 apa? Lebih. Oh, di bawah 20? Dulu ada 25. 25 untuk awal ketika Om Dika mencoba ngebangun lagi nih Iya, KDC 25. pemula dan yang udah bisa dibilang semi-semi pro lah, atau yang gabungan-gabungan. Gabungan pada waktu itu. Baik yang mau belajar drum juga. Dan di sana udah terbentuk sebuah kegiatan itu. Oke. Sebuah Jadi kegiatan. nggak hanya cuman kumpul nggak jelas. Nggak. Tapi memang ada program di situ ya Ada berarti. program. Ada Kita program. menyatukan visi misi bagaimana kita mengkolaborasikan semua unsur alat musik perkusi Ya. di dalam satu komposisi musik untuk kita tampilkan. Oke. Om, maaf dipotong lagi. Om Dika ini rela mengeluarkan uang untuk home base. Dulu home base-nya sendiri di mana Om?
Home base yang pertama pada tahun kalau 2007. Iya, 2007. 2007 itu letaknya di Jalan Syekh Maulana Akbar. Jalan Syekh Maulana Akbar. Yang arah ke Pramuka. Ya, itu ya, hanya tahu. kita berbekal dengan home base yang kecil, ruko. Oh, di ruko berarti lebih Kita bahu membahu dengan rekan-rekan membuat sebuah studio khusus drum, khusus latihan drum. mini studio lah ya. Mini studio. Khusus drum pada waktu itu. Nah, Mas ditampil. harus satu bang. Nih wajib dicoba dulu ini kopinya Liberica ini. Ini punya orang Kuningan ini Om, Bang. Kopi punya Kuningan ya. Kopi Kuningan asli Nah, nih. brand Harus Kuningan. kita harus support nih. Karena podcast orang pun gitu mengangkat brand-brand lokal Iya. seperti itu ya. Ini pokoknya ini Liberica tuh beda lah. Karena jenis Mantap. jenis Liberica ini salah satu bukan salah satu, ini jenis kopi yang langka di dunia. Bukan Nusantara, kopi langka di dunia ini Liberica kayak gitu. Om Dika lebih ke kopi Saya hitam. lebih ke kopi Arabica kalau nggak salah. Ya, ini sama. Arabica ya ini ya. Arabica. Ini Liberica nih. Liberica. Oke, Bang. Oke banget. Jadi mau ngeram tuh ada prai gitu ya. Oke, lanjut, Om. Ya. Tadi kan untuk 25 orang ini nih. Nah, untuk mengumpulkan awal 25 orang ini kurang lebih ya. Itu mudah nggak sih pada waktu itu? Agak susah. Oh, agak susah. Dan- karena terbatas dulu nggak ada HP Android ya. Nggak ada. Kita pakainya dulu teh Facebook. Facebook juga Oh, Facebook udah ada ya? Facebook. Main di HP Cininit gitu kan? Tapi WA ada, Belum. ada. Baru BBM dulu. Oh, zaman BBM. Zaman BBM. Boleh dong pinnya. Boleh dong pinnya. BBM ya. Oh, di Dulu, BBM. Di sounding lah Om Dika. Dari friend to friend lah. Oke, Dari friend to friend. Terkumpullah 25 orang ini. Campur anak sekolah. Campur SMA. anak sekolah, SMA, dari SMP ada mungkin ya? Enggak. SMP belum. Oh, SMA, gitu. kemudian yang pemain-pemain semi pro, senior lah juga. katakanlah yang di Kuningan, berkumpul bertemu, nanya meureun. Ya naon ya Endik gitu kan. Saya manggilnya biasa Om Dika ya. Ini namanya Endik ya kali itu ya, Endik ya. Andik terkenalnya gitu ya. Ayenon gini Iya. kumpulkeun meureun gitu. Terus Om Dika menjelaskan nih seperti ini bla 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 bla, kita ada program bukan hanya kumpulan iseng gitu ya. Ada jadwal rutin latihan juga. Ada jadwal rutin latihan juga. Kebetulan kita punya mini studio dan nggak cukup kita menaungi hampir 20 orang Iya, iya. dan dengan keterbatasan alat ya kita latihan outdoor. Oke, latihannya outdoor pada akhirnya. Jadi nah, iya, outdoor. latihan outdoor. Nah, Om, latihan outdoor, Om Dika pertama itu dengan pribadi, Ya. termasuk pembiayaan itunya sendiri gitu kan. Pada akhirnya yang 25 ini support juga berarti? Support Juga? berkembang juga. Oh, berkembang juga. Berkembang menjadi 30, 40 sampai Oke, gitu. itu berapa lama Om posisi pas di Syekh Maulana Akbar? Saya kontrak di sana 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Proses 1 tahun ini Bang Adi Otak ini udah gabung nggak pas awal? Oh belum? Belum. Oh belum gabung. Iya belum gabung. Berarti Gabung di season berikutnya di camp. Zoom? Base camp berikut. base camp yang kedua. Iya. Oh bareng nggak tahu. Ya itu ya. Oke. Nah Om Dika ya sambil santai. Ya. Lapar tuh? Ngobrol-ngobrol santai. Ah, lapar, Sedikit. mesen ya, dikit. Lapar juga. Nah, cuang Hungry. pesen lewat Jaber Jack. Belum tahu Jaber Jack kan? Nih, ada. Jaber Jack. JB Taksi, Ride, Food, JB Sen, dan Mat. Kita pesan JB Food ya. Nanti kita pesan ini Om, pesan rasa raya. Ya. Pesan bisa dari JB Food seperti JB itu Food. ya. Ya, pesan JB Aplikasi Food. transportation. Iya. Ya. Bang Adi, udah tahu ini punya orang mana? Emang orang mana? Ini orang Kuningan yang punya Lokal. produk lokal nih, harus pakai nih download nih, sudah tersedia di App Store dan Play Store, jadi wajib di-download ya. Nah, ya orang pesan lewat JB Food. Cepet biasanya, cepet JB Food. Kita pesan ke Rasa Raya. Nah, sambil santainya, kayak bisa sambil makan lah. Sip lah, tinggal nunggu aja. Sambil nunggu nih, mungkin ini mah senior saya ya. Tahu meren dulu ada resto pertama di Palutungan, tahu nggak? Tahu ya. Naon coba? Santana Resto bukan? Bukan. Ada Bubulak Resto ya. Bubulak Resto Bubulak itu Resto. itu masih eksis. Ya.
Masih eksis itu sampai sekarang dan tempatnya nyaman, adem, makanan juga ada Nusantara food dan makanan-makanan lain. Banyak ya. Banyak di sana Ada juga. live musik juga ya. Ada. Di sana juga ada kopinya, namanya proses kopi kayak gitu. Jadi kalau santai, relax, gak apa-apa ngadain acara di sana juga. Gitu. Boleh lah nanti kapan-kapan ya. Kapan-kapan dong ya. Kita bawa komunitas. Oh jelas satu area itu mah kedah. Kita latihan sana. Latihan di sana, ramekan deui gitu kan. Karena memang Bubulak sendiri juga itu brand lokal. Jadi gini, Om, Bang, podcast orang iya mewadahi selain ngangkat brand lokal gitu kan di UMKM juga kita mewadahi untuk wadahnya komunitas atau community seperti itu kayak KDC ini kan community. Kemudian kita juga mau ngangkat budaya dan seninya lokal ini nih gitu kan. Karena ternyata banyak orang-orang kreatif di Kuningan ini malah tersembunyi. Karena tidak ada yang mendirect, tidak ada yang ngangkat gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast orang ini semua bisa tercapai. Insya Allah. Kita bangga dong dari Kuningan gitu kan bahwa kita ada nih dari lokal tuh wah luar biasa gitu dari UMKM, komunitinya, kemudian budaya dan seninya seperti Kompak itu. ya, saling support. Saling support seperti itu. Harapan saya ya nanti bisalah komunitas-komunitas lain masuk gitu kan. Udah. Mangga. Sama Kak Adung pakai Kak. Ini Wow. coba aja berjek ini. Express dong ya. Dari Dimakan. Rasa Ini Raya. dari Rasa Raya ya. Boleh lah. Sok bisalah sambil makan, sok santai ini ada bakmi. Mau bakmi ya, pakai ini. Enggak tuh. Oh, ada Nanti bakmi. ada tuh lah pokoknya mah. Ini Rasa Raya pokoknya rayakan perjalanan rasa gitu. Jadi menikmati kenikmatannya itu dirayakan. Siap. Ya, menikmati rasanya dirayakan. Jadi jangan sampai lupa nih ada Rasa Raya. Ini baru soft opening. Nanti siapa tahu grand opening ngundang KDC Insya Allah. atau ngundang bandnya masing-masing Iya. gitu kan ya. Karena rame nih. Bisa merenya teh depinya gitu ya. Bisa meren teh depi. Terima kasih Rasa Raya. Ya, Rasa Jazakallahu khairan kasiron. Doakanlah support apa sponsor-sponsor Kita yang saling support. mendukung podcast orang ini semakin maju, semakin sukses ya. Siap. Karena alhamdulillah untuk sekarang pun sudah disupport oleh Liberica Kopi, Jaber Jack, Liberica, Rasa Raya, kemudian Bubulak, Resto and View seperti itu ya. Mudah-mudahan semakin sukses gitu ya. Semakin banyak, semakin ramai, semakin banyak warna. Warna, Gitu ya. amin. Ya, Ada ya sesuatu. di makanan ini Tek, nanti take away aja. Nanti aja. Nanti deh, aja. Beres Oh ya podcast udah, atuh siap. lagi ini. Yang pasti udah kelihatan Kelihatan ya. penyajiannya Ya, luar biasa luar biasa. Ini dan enak. rasanya juga Enak. yang pasti enak. Ini pun punya orang Kuningan. Udah bisa di Jabar Jack ya? Udah nanti. Udah ada ya? Tinggal Ada semua ya? Jaber Jack Food. Ya. Yo, lamun motor mogok, mobil Ya. mogok. Saya pernah, ya abang om, dari rumah kan di daerah Kertayasa menuju ke Rasa Raya. Oh lumayan jauh. Ya. Ongkosnya cuma 1.200. Itu untuk itu ya? Jibered ya? Jeberet. Jeberet. Taksinya itu cuman kisaran 3.500-an waktu itu Iya. saya coba. Ngeri kan? Diskonya gede-gedean dan Dicoba. itu promonya sampai akhir tahun. Seperti itu. Lumayan masih lama Nah, iya, masih lama. buat tahun baruan gitu. Ya, bukan di lumayannya, justru kita harus support baik lagi brand lokal seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau ngopi kita punya Liberica juga atau mau yang diproses kopi di Bubulak ada atau Rasa Raya juga punya kopi nih. Rasa Kopi Raya. Rasa Raya ya. Family, konsep family nanti sama keluarga ya? Iya, betul. Kalau dengan yang lain di tempat yang lain ya? Betul seperti itu. Lanjut bolehnya? Lanjut. Lanjut ya Kembali ke sambil laptop. ngobrol kembali ke laptop. Laptop Iya. mah nggak ada. Siapa tahu Kembali. nanti ada yang support laptop. Back to table. Back to table. Kayak nah, berbicara lagi KDC ya, Ya. pada akhirnya itu kan di 2007 dengan apa? Anggota kurang lebih 25 lah ya, kurang lebihnya waktu 25 lebih sampai sudah membuat sebuah musik, garapan musik. Garapan Ensemble. musik. Dan kita kolaborasi dengan para pemusik kendang. Oh, Kita mengkolaborasikan drum dengan aksesoris drum lainnya disatukan dengan kendang. kendang. Pada saat itu alhamdulillah di 1 bulan pertama jalan kita udah dapat job. Udah dapat job? Job di kabupaten kita apa di luar? Di event opening. Yang dulu teh apa kalau di jalan yang mau ke Cigintung tuh yang di bawah tuh apa? Dulu teh kan ada bengkel ya, bengkel sama pandu motor. Pandu motor. Di pandu motor yang di Cigintung, Iya, jalur iya, iya. Cigintung. Jalur Cigintung. Itu kita pertama kali main di sana.
Oh, pertama kali main. dengan komposisi musik, kolaborasi, Iya, iya, iya. durasi ya main pada saat awalan. Oke. Opening kita mulai. Dulu yuk. Assalamualaikum. Lancar. Oke, Om. Sekadap. Siap. Biar nyambung ngobrolnya. Oke, berarti pada waktu itu dapat job di Udah dapat job Pandu. langsung di Pandu. Oke. 1 bulan berjalan. Satu setelah bulan kita berjalan dapat job di kumpul-kumpul, Pandu. Mm-mm. Luar biasa, luar. 2007. 2007. 2007 pada saat itu. Bersanda. Masih belum rame lah kalau pada saat itu. Berikutnya dapat lagi job, alhamdulillah dapat lagi kepercayaan di acara Road Race yang waktu itu peresmian Jalan Baru Cijoho. Oh, yang Jo. patek itu Patek. ya. Iya. Itu kita dapat kebanggaan juga, dapat job di sana. Dapat Sama job lagi. perkusi juga. Oh, berarti collab lagi. Collab lagi seperti itu. Oke, collab lagi. Ya. Nah, Itu sedikit perjalanan pada sedikit saat perjalanan dalam sekian bulan sudah dapat banyak job. Berarti saya akuin bahwa KDC ini ternyata memiliki manajemen yang kuat dong. Manajemen yang hebat karena terprogram, bukan Insya hanya Allah. sekedar nongkrong, Ya. nggak jelas, buang-buang uang, buang-buang rokok. Luar biasa guys ya. Terus dulu guys buat KDC ya. Berarti memang terstruktur lah ya pada intinya. Terstruktur, Nah, pada waktu itu berarti Om Endik sendiri nih atau Om Dika sendiri pada waktu itu menjadi ketua umumnya apa gimana? penggagas lah kalau bisa dibilang ya, Penggagas. penggagas dan Oke. yang mengkoordinir semua anak-anak perkusi khususnya di para drummer gitu untuk membuat sebuah komunitas, membentuk Iya, lagi iya. pada saat itu. Dan yang lebih menyedihkan ataupun Oh, ada cerita sedih. ada cerita sedih Ada juga. cerita sedih. Oke. Pada saat itu saya tuh lagi kuliah sebetulnya mah. Oh, posisi Dan lagi kuliah. Posisi lagi kuliah, lagi usaha. Kuliah itu udah waktu-waktunya lagi nyusun skripsi. Udah di akhir lah ya katakan. Udah di akhir, Udah mendekati akhir berarti. teman-teman lagi menggarap skripsi. Ya. Tetapi saya minta cuti dulu. Minta cuti. Minta cuti dulu di 2007. Pada saat itu demi sebuah itulah hobi Demi sebuah hobi, ingin membuat sebuah berani ngambil cuti waktu itu kuliah. Nah, ini maaf nih, respon keluarga pada waktu itu atau saudara? ya memahami pada saat itu. Oh, memahami justru. Memahami. Enggak ada nanang mana dik gitu Ya kan. juga yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Oke. 2007 kita off dulu kuliah. Intinya mah melahirkan kembali sebuah komunitas. Sampai yang lain mah sudah wisuda dan saya belum pada saat itu. Tetapi Karena- saya menyusul di tahun Berikutnya, karena memang pada waktu ingin mengembangkan kembali nih KDC gitu kan, mengenalkan kembali ke Kuningan, bahwa Kuningan tuh ada nih gitu Iya. komunitasnya seperti itu ya. Ya alhamdulillah kan hasil pengorbanan saya dari segi finansial dan waktu dan Iya, juga iya. masalah pendidikan saya bisa terlewati semua. Dan sampai hari ini komunitas ini masih tetap ada. Masih tetap ada, luar biasa. Ini Om Dika sebagai penggagas waktu itu ya. Ya. Nah Om, itu kan 1 tahun tuh di Semen Akbar. Alasan pindah itu karena memang anggota makin banyak nih. Ya, Oh anggota itu. semakin banyak Anggota dan semakin banyak. kita juga sempat kebingungan untuk menyimpan equipment kita itu. Peralatan-peralatan kita kan lumayan ya nggak kecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar Paling juga gede ada. ada gitu ya. banyak ya waktu itu ya. Dan itu juga nggak hanya kendang aja, kita berkolaborasi dengan Genjring, Genjring. grup Genjring gitu ya. Iya. Nggak Genjring. komunitas tapi grup Genjring ya, grup Oh, Genjring. berarti luas ya KDC ini ya? Iya. Bukan hanya ibaratnya yang tadi diceritakan, tapi sama ke Genjring gitu, hard rock kayak gitu, gembyung ya. Ya Gembyung, para pemain-pemain itu ya. Yang penting itu masih ruang lingkupnya perkusi. Oke. Saat Ya. itu Pada waktu itu pindahlah ke home base kedua itu di kita sempat vakum 2 tahun. vakum dulu itu. Vakum dulu 2 Vakum tahun. dulu 2 tahun. Karena saya fokus di pendidikan. Ya, pendidikan. Setelah itu berani untuk membuka kembali dan menyatukan kembali, mengundang rekan-rekan, dan campnya juga berpindah sekarang. Pindah itu Waktu ke itu teh waktu itu ke di samping studio Zoom yang di Jalan Aruji. Itu. Zoom. Kebetulan Wah. ada tempat kosong lumayan luas. legend Ya itu udah, Zoom ya. kita bikin kesepakatan
Oke. baru kita kontrak. Nah, Om, maaf. Pada waktu pindah berarti anggota itu nyampe 100 waktu itu? Enggak, Oh enggak, masih di bawah 100. under 100. Tapi di atas 50. Di atas 50. Di atas 50. Di atas Berarti 50. cepet ya Dan anggotanya. lebih luas lagi kalau di sana pengembangan program dan pengembangan ke rekan-rekan tuh. Oke, berarti lebih luas lagi pengembangannya lagi. malah ya. Luar biasa ya. Nah, Om, pindah nih, cas ke home base kedua. Ya. Bang Adi Otak gabung dong waktu Ada. itu. Gabung Iya, ya, gabung ada. ya. Ada orang-orang baru. Saya juga sempat gabung. Kebetulan kan itu base camp Studio sampingnya juga, studio juga, Jadi ya. lebih mudah dalam merekrut keanggotaan pada saat itu. Nah, Om, dari perjalanan perpindahan ke sini tuh ada lagi nggak sih cerita pahit? Misalkan ini maaf aja ya, Iya. biasanya kan di komunitas itu ada aja kayak anggota-anggota, aing mah kumpul, micanan berduit gitu, micanan berokok, ada nggak sih Oh, yang enggak. seperti itu? Enggak, Oh, nggak ada. enggak ada. Semua pada enjoy, terus memang ada sebuah aktivitas rutin. Kalau yang di base camp terdahulu kita bikin sebuah garapan, berpikir gimana. Tapi pada saat di base camp kedua ya konsepnya udah ada semua. Oke, udah Jadi pada makin saat mateng itu malah ya. udah mateng. Di sana juga kegiatannya semakin bertambah. Oke. Kita membuka sebuah, kalau kasarnya mah wirausaha ya, wirausaha base Oke, camp. wirausaha base camp. Ya, Kayak- tetapi itu di yang menjalankan, yang melaksanakan juga anggota. Oh, tetap anggota. Jadi ya. kita memberdayakan anggota-anggota. Kayak ini stick mungkin atau apa? Ya, jual beli lebih berkembangnya di base camp kedua itu ada penjualan aksesoris musik yang berbau perkusi, khususnya stick drum, dan juga ada ya campur lah. Campur. Semua alat musik juga kita jual, dan ada warung kopi juga. Itu yang mengelola dibagi-bagi divisinya, divisi untuk penjualan alat musik siapa, divisi untuk penjualan maksudnya kopi-kopi gitu dan jajanan itu ada lagi. Oke. Jadi programnya lebih terstruktur Lebih lagi. terstruktur. Mereka yang menjalankan, para anggota. Iya. Nah, Om, balik lagi nih, pindah ke situ, itu ada job yang memang luar biasa nggak sih? Maksudnya Ada. biasanya kita di area Kuningan aja Ada. nih. Oh, enggak. Dulu memang kita jadwal 1 minggu sekali kita nginep di base camp. Seminggu sekali nginep di base camp. Silaturahmi. Sebagian ada yang nginep juga. Tapi yang tidak nginep pulang, tapi besok pagi di Car Free Day hari Minggu. Oke, Car Free Day udah ada berarti waktu itu ya? Car Free Day udah ada, dan kita juga programnya latihan seminggu sekali itu di Car Free Day, latihan terbuka. Latihan terbuka. Dengan membawa sebagian alat dan medianya, kita tidak baku harus bawa alat yang seperti ini, tapi bagaimana kita membuat sebuah irama Oke, irama. di media apa aja lah. Oke, Dengan media pukul, misalkan di meja, bisa. nah, Awi. bisa. Oh, awi bambu gitu ya? Bambu Bisa. juga bisa gitu. Oke. Yang terpenting kita ada yang namanya rudimen. Kalau di drum itu ya, Iya, di iya, rudimen. Terus memang teknik kita pakai, medianya apa aja yang pukul. Yang penting kita untuk pelemasan lah. Nggak sembarang. Pelemasan. Enggak harus di drum ataupun di apa. Oke. Nah, Seperti itu. pernah job paling luar biasa nggak Om waktu itu? Selain yang tadi Sebetulnya itu. mah di luar konteks job kita bikin agak keluar dari bidang kita ya di drum sebetulnya mah. Tetapi kalau untuk live job kita ada event besar di Pandapada yang mengundang kita, teman di band. Om main di acara ini buat opening acara gede gitu. Di acara Car Free Day. Acara gede berarti waktu itu. Beberapa bulan kemudian, oh ya udah tuh Vin, alhamdulillah lancar. Dan berikutnya selang beberapa bulan kita mendekati Ramadan. Iya, Ramadan. Kalau saya kan orangnya udah kita ikuti kemana aja, event-event apa aja, dan nggak harus baku kita di garapan musik kontemporer ataupun ensemble. Ada sebuah event konser musik. Event konser musik. Dari sebuah produk rokok yang eventnya rutin setiap Ramadan. Iya. Saya berpikir, anak-anak kita punya garapan nih, kita ikut lomba. Oh, ikut lomba. Ikut lomba. Lomba apa? Oh, lomba beduk. Itu hal yang paling terunik. Dari drum ke lomba beduk. Sebetulnya kita cuma
membuat sebuah irama. Iya, irama ya, betul. Media pukul Iya, aja. Iya, media pukul. Mereka kaget. Lomba bedug. Kita kan anak-anak perkusi di drum maksudnya teh. Iya, Gak apa-apa, nggak jadi masalah. Coba, ya udahlah kita coba. Memang pada saat itu kita kan nggak mungkin kita latihan pakai bedug. Iya. Ya. Akhirnya pakai alat yang ada. Alat yang ada kita mengandalkan plur, snare, Iya, dan dibagi-bagi. Iya. Berapa kali itu kita awal mulanya daftar ikut iseng sebetulnya, tapi iseng kita pengen suasana baru ya udah daftar. Kita berjalan dengan beberapa orang briefing Ya. waktunya tiba. Das. Di hari H tuh, Ivan. Di hari H. Ya. Event yang di tahun pertama itu pagi. Pagi. Ya. Kita waktu itu yang kalau anggota banyak, tapi kita pilihlah yang benar-benar siap Iya, dan berkompeten, yang bisa mengeksplor semua bentukan. Kita cuma 3 loh. 3 orang. Kita mengeluarkan 3, tapi anggota kan banyak Iya, yang iya, mensupport. iya. Ya udah. Perwakilan 3 orang nih. Perwakilan 3 orang. Memang pada saat itu panitia menyediakan cuma 3. Oh, pada waktu itu pun cuma 3. 3 bedug. 3 bedug. Tapi panitia juga memberikan keleluasan, sok silakan mau kolaborasi sama apa aja, sama gendang bampak ataupun genjring. Membebaskan lah ya. Membebaskan. Hal yang paling membanggakan itu ya pada saat itu kita mendapat juara. Luar biasa ya, malah dapat juara ya. Malah dapat yang sesuatu hal yang nggak disangka-sangka itu kita mendapat juara pertama. Juara pertama juga luar biasa. Dan kita nggak tahu jurinya siapa lah gitu ya. Iya. Karena kan itu di Pandapa itu luas gitu. Pada saat itu kalau pengen tahu mah kita dari pihak komunitas drum KDC itu cuma bertiga. Juara 2, juara 3 dan memang dulu nggak begitu banyak ya. Ada 10, ada 10. Ada 10 peserta lah. 10 tim lah ya. 10. Yang kita langsung lihat itu juara 1, juara 2, juara 3. Yang juara 2 dan juara 3 itu mereka itu memang ada pemain bedug juga. Tapi basicnya di situ lah. Basicnya di situ, tapi mereka collab dengan beberapa puluh genjring. Oke, karena memang konsepnya Ramadan nih gitu kan. Ramadan. Waktu itu ya. Mereka collab dengan genjring. Ya, genjring. Yang lainnya juga sama genjring, tapi dengan jumlah yang berbeda. Lah kita cuma bertiga, tapi ya udah nggak apa-apa kita main pola gitu, main pola pukulan bagaimana ritmisnya seperti apa. Ya kita juga nggak nyangka gitu. Mereka lebih senior gitu para pemain genjring dan bedug. Kita basicnya anak muda. Ya anak muda gitu, basicnya cuma di alat pukul biasa gitu. Tapi ya alhamdulillah juara 1. Luar biasa. Sampai sekarang piagamnya juga ada. Luar biasa ya. Nah Om, saya potong nih Om. Itu sampai setiap tahun kita ikuti loh. Oh ikutin, dan sampai juara 3 terus? kali. Juara terus. Mantap, juara terus. Gitu. Nah Om, nih Om satu Om. Pada waktu itu mendaftarkan namanya KDC. Iya. KDC. Nah, berarti KDC makin booming dong. KDC apa ini KDC dong? Iya. Otomatis anggota makin banyak dong yang mau ikut. Anggota bertambah sedikit. Bertambah perlahan-lahan. Akhirnya booming lah ya. Ke anak-anak sekolah. Ke anak-anak sekolah khususnya. Oke, berarti guys. Ini ya, orang punya fans ya, karena fans nu urang gitu ya. Iya. Nah, teman-teman fans nu urang ya, berarti KDC ini bisa dikatakan sudah ada dari dulu, kemudian vakum, digagas ulang sama Om Endik ya. Iya. Karena kan A Endik gitu ya, saya bilang Om Dika, terus ada tim-timnya kayak kita ada juga nanti apa ini Abang Adi Otak gitu Adi, ya. Perlahan pernah ada pahitnya sampai beliau juga meninggalkan dulu pendidikan gitu kan, beberapa kali job dalam baru berapa bulan gitu ya. Iya. Berarti bangga lah jujur. Saya pribadi Kuningan bangga punya KDC. Bahkan ya itu yang menurut Om Dika tadi sedikit unik bahkan lucu gitu ya, dari drum mengikuti kompetisi bedug. Kita bereksperimen. Iya kan, bereksperimen ternyata wah ini mah bener-bener iseng-iseng berhadiah gitu kan bisa dikatakannya, dan luar biasanya setiap tahun ikut malah juara terus ya Omnya. Iya. Nah Om, balik lagi berbicara nih. KDC kan saya juga pernah ikut ya gitu ya, walaupun gak lama. Iya. Akhirnya vakum juga kan, itu pada tahun berapa Om? Vakum laginya? Lumayan lama kita di base camp yang kedua itu. Kedua tuh lumayan lama, kemudian 3 tahun. 3 tahun. Kita 3 tahun di sana. Oke, terus vakum. Vakum itu dikarenakan pada saat itu ya yang namanya juga orang kontrak ya. Iya. Ada waktunya, ada masanya. Iya. Yang punyanya juga
pingin membuat sesuatu hal yang jadi hingga akhirnya ya kita memutuskan ya udahlah nggak apa-apa. Berarti KDCR-nya vakum nih. Vakum sebetulnya disebut vakum cuma berpindah aja tempat. Berpindah home base aja Home base. berarti ya, berpindah home base aja. Oke. Berpindah home base. Sekarang home base-nya di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Berarti KDC sendiri sampai sekarang sebenarnya aktif. Aktif. Cuman memang baik lagi selain itu ya ada kesibukan masing-masing. Ada kesibukan Apalagi kan sekarang mungkin udah berumah tangga gitu kan ya. Udah punya istri. Orang ya Chan ya. Dan belum ada momen juga. Belum ada momen juga kan, seperti gitu itu ya. Ya kalau saya pribadi sih KDC ini bisa segera lagi nih Om. Segera lagi kita ada kumpulan, kemudian ada momen kita angkat lagi gitu kan. Insya Allah rencana kita secepatnya yang lebih semakin tahun semakin luas, semakin greget juga dan semakin berinovasi. Berinovasi, betul, luar biasa. Intinya Intinya sebagai wadah apresiasi para drummer, meskipun saya dengan Kang Adi Oge punya grup, tapi kita nggak gontok-gontokan, masing-masing aja, tapi kita saling support gitu. Saling support. Saling support. Saling membutuhkan. Betul, itu intinya saling support itu penting Saling support itu penting karena kita sama-sama dari lokal nih gitu ya, yang harus dibangun agar Kuningan tuh karena jujur Om gini ya. Ketika UMKM-nya bergabung, collab gitu kan, kemudian komunitasnya bergabung, budaya seninya bergabung, katakannya kita nggak saling punten, nggak saling sikut, nggak saling injak. Justru Kuningan ini benar-benar menjadi wisata gitu loh, kota wisata. Jadi kota wisatanya itu dengan banyaknya UMKM, ada yang dibanggakan dari Kuningan, komunitasnya kompak, budaya seninya kita angkat. Nah jadi turis lokal, maksudnya dari Nusantara ataupun turis asing itu bahkan nanti tertarik gitu kan. Saya potong ini sebentar ya. Kita lihat Bali lah. Bali ini kan turis-turis luar negeri gitu kan datang ke Bali itu bukan karena pantainya yang cantik aja. Karena untuk dari segi alam di luar negeri ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Tapi karena memang di Bali ini kasarnya, seninya itu diangkat gitu kan. Jadi orang-orang luar pun tertarik untuk datang. Nah, harapan saya Om ya, Abang dengan podcast Nurang ini kita bisa ngangkat juga seperti itu. Ya, amin. Jadi turis lokal, turis mancanegara pada masuk gitu kan. Ya, intinya kan UMKM berjalan, ada kesatuan, ada satu visi, satu misi untuk Kuningan. Betul. Kita sebagai pelaku seni di Kuningan juga sama. Kita bahu-membahu. Komunitas sama, membangun juga. Saling menyatukan visi misi kita. Betul. Kita nanti kan berkesinambungan juga. Berkesinambungan juga nanti gitu kan. Dengan pelaku tidak menutup kemungkinan malah nanti pemerintah daerah support nih. Wah, kita support ternyata kesenian budaya kita bagus. Komunitasnya bagus, UMKM-nya kompak. Siapa tahu ada momen di mana memang satu acara itu kita bergabung ya. Amin. Ya, siapa tahu pemerintah daerah gitu kan. Jadi collab ya. Pelaku seni, pelaku usaha dan pelaku kepariwisataan. Nah, itu Om. Sesi terakhir nih Om. Sesi terakhir ya. Harapan Om Dika sendiri sama Bang Ade Otak nih ya, harapannya untuk KDC atau untuk komunitas-komunitas lain tuh apa sih? Mungkin dari KDC dulu lah harapannya. Dalam waktu dekat kita mau ini atau gimana? Coba Om bisa disampaikan yang sana aja kameranya. Perwakilan boleh atau bawa dua-duanya? Perwakilan aja boleh. Giliran juga ya. Boleh. Apa dulu nih? KDC dulu deh, harapan buat KDC nih, khususnya teman-teman yang nonton nih nanti. Motivasi dulu ya. Motivasi, kemudian rencana ke depan dalam waktu dekat tuh apa sih KDC mau ada apa? Sebelah sini, kameranya gitu. Halo masyarakat Kuningan, para pecinta musik ataupun pelaku seni ya. Tetap semangat dan tetap konsisten akan sebuah proses, karena sebuah proses itu pasti akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal. Besar kecilnya sebuah hasil dari sebuah proses itu adalah bentuk dari rasa syukur kita, karena yang namanya seni bagi saya itu anugerah ya. Seni adalah anugerah, amanah, titipan, dan tidak akan hilang mungkin kalau memang apa yang udah ada di dalam diri kita itu justru akan lebih semakin bermanfaat juga untuk kehidupan kita. Asal kita tidak terlepas dari manajemen waktu dan manajemen sikap aja sih. Manajemen sikap. Lebih ke arah sana. Dan khusus untuk para pecinta ataupun para perkusi ya di Kuningan atau para drummer, silakan ayo kita gabung kembali, kita hidupkan kembali dunia perkusian di Kabupaten Kuningan ini. Seperti itu. Oke.
agar lebih menarik. Silakan Pak Adi untuk rekan-rekan. Udah cukup nih Bang Adi Otak. Ya, intinya kita ambil dari KDC atau Kuningan Drama Community ini bahwa hasil itu tergantung dari proses gitu ya, dan hasilnya ini adalah bentuk syukurnya kita gitu ya, dan katakan lah dalam sebuah proses itu proses tidak akan mengkhianati hasil asal kita bersungguh-sungguh gitu kan, kemudian terstruktur, ada manajemennya. Nah balik lagi berarti manajemen ini penting ya Om, ya? Di sektor apapun manajemen ini penting gitu ya. Harapannya ya saya pun sama sih kadet saya, biar ayolah kita ini lagi, biar kan ini udah terlalu lama nih nggak ada acara gitu ya, mungkin dari kesibukannya siapa tahu gitu kan, udah gabung di sini di podcast Nuurang, ada wadah kita ngadain lagi acara, kita bangun lagi, ramaikan lagi seperti harapan Om Dika tadi ya, gitu ya. Mungkin cukup Om. Siap. Bang Adi, terima kasih nih udah mau datang di podcast Nusa. Podcast Nuurang. Sukses buat podcastnya dan UMKM Kuningan ya. Amin. Terima kasih Amerika Kopi, Jaber Jack dan Rasa Raya. Ada Bubulak juga yang support Bubulak kita. Ya? Iya, Bubulak Food Envy juga support kita gitu ya. Terus ada mie ayam kuali. Pasti senang nih, senang kuliner. Nanti mie ayam kuali mah di Awirangan deket. Jadi piringnya di kuali gitu ya. Kuali bukan piring. Oh, bukan piring. Kalau piring ini kuali, ada kuali kecil lah. Itu enak, dan itu juga punya kita brand lokal kayak gitu ya. Siap. Seperti itu mungkin. Kita terima kasih Om Endik, Om Dika ya. Halo. Bang Adi Otak, pokoknya sering-sering mampir di sinilah. Kalau butuh home base banyak. Boleh. Mau di Liberica, mau di Bubulak, mau di mie ayam kuali, mau di Rasa Raya, silakan. Tempat nongkrong lah gitu ya, yang sejuk-sejuk mungkin agak atas, yang lebih kekinian ada di Liberica sama Rasa Raya gitu ya, ada di ayam kuali, tinggal pilih aja. Dan keanggotaan juga beragam-ragam gitu. Ada yang suka kuliner, ada yang suka ngopi-ngopi. Nah gitu itu ya. Jadi silakan terbuka nih ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau mampir di podcast Nuurang. Semoga pertemuan ini ada hikmahnya dan cita-cita kita itu tercapai semuanya ya. Oke, teman-teman fans Nuurang, cukup sekian pertemuan saya dengan beliau-beliau. Ada Om Endik atau Om Dika dan Bang Adi Otak ya. Mudah-mudahan podcast ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And cut. Jangan lupa subscribe podcast Nusa Nuurang. Wah, enak tuh bisa serius baik.